Kakak di depan langsung ya.
Karena sebentar lagi acara perayaan Natal kita akan segera dimulai. Boleh berkumpul dalam sukacita Natal. Saya Alfian Kadang Dan saya Pendeta Osen Pake dapat hadir untuk memandu acara Natal Kristus di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terkasih, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, izinkan kami menyapa para tamu undangan yang berkenan hadir pada malam ini. Yang pertama yang terhormat Bapak Elvis Palpialis Laku Kapolsek Guri. Yang kedua yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke. Yang ketiga yang terhormat para penasehat Ikatan Keluarga Toraja Merauke. Dan yang keempat Danyang Marhanlan 11 Merauke. Yang kami hormati juga Kepala Dinas Kependudukan Ibu Justin. Terima kasih yang boleh menghadiri acara kami di malam hari ini. Dan seluruh para pendeta dari denominasi gereja yang berkenan hadir di malam hari ini. Dan saya juga mau menyapa seluruh keluarga besar Camp Dolorosa dan tamu undangan sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama persekutuan keluarga Camp Dolorosa Group di tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, tema Natal tahun 2025 diambil dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24 yang menjadi landasan tema Natal tahun ini. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan hati dan hidup yang bersih, agar ketika Tuhan datang, keluarga kita diselamatkan. Adapun rangkaian acara susunan Natal kita di malam hari ini sebagai berikut pembukaan, yang kedua ibadah Natal, yang ketiga pesan Natal, foto bersama, Ramatama, dan penutup. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah Natal. Kelahiran Yesus Kristus bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan.
Ibu tamu undangan, dengan hati yang bersukacita kita diundang untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu diundang maju. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, marilah kita tabiskan ibadah ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah perayaan Natal saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita melalui renungan yang akan kita dengarkan bersama. Betlehem kami berbau oli, di mana kasih menyala dalam gelapnya rindu. Malam ini, langit Merauke bukanlah kanvas hitam dengan bintang-bintang gemerlap. Ia adalah langit yang sama, gelap dan berat, yang setiap hari memayungi kami yang berjuang. Udara yang kami hirup bukan wangi dupa atau melati, tetapi campuran bau oli, debu tanah merah, dan keringat yang mengering. Lagu yang mengiringi bukanlah kidung malaikat yang syahdu, tetapi derung mesin diesel yang tak kenal waktu, dan lengkingan becek yang lalu lalang. Inilah dunia kami. Dan di tengah semua ini,
di antara besi dan bensin, hati kami bertanya, di manakah Natal? Kemudian di balik bunyi-bunyian yang keras itu ada bisikan, seperti suara nafas kecil yang tersendat di palungan. Ia mengingatkan kita akan sebuah malam di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Bukan kota mewah, bukan tempat bersih dan wangi. Bethlehem mungkin penuh dengan bau ternak, jerami yang berdebu, dan kesibukan orang-orang yang lelah. Tapi di sanalah Yesus hadir. Ia memilih yang sederhana, yang berdebu, yang penuh dengan kehidupan nyata yang keras. Ia datang untuk menyelamatkan. Dan pesannya malam ini menembus debu Merauke. Ia datang untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer. Keluarga yang doanya terbang bersama asap knalpot alat berat. Keluarga yang cintanya diukur dari ketahanan menahan rindu. Di Bethlehem, kami yang penuh alat berat ini, Persekutuan Kem Dolorosa hadir untuk mewartakan kasih Kristus lewat kekuatan firman Tuhan. Firman itu adalah suara yang lebih keras dari gemuruh alat-alat berat. Ia adalah fondasi yang lebih kokoh dari tanah yang kita padatkan. Di dalam kontainer yang sederhana atau di bawah tenda, suara itu bergema, jangan takut. Kasihku bagimu adalah kekal. Kata-kata itu membersihkan debu kesepian di jiwa, menjadi minyak yang menghangatkan hati yang membeku oleh lamanya perpisahan. Ia mengingatkan kami bahwa meski tubuh letih membongkar muatan bumi, jiwa kami diangkat untuk mengingat rumah surgawi dan rumah daging kami yang sama-sama rindu. Dan lihatlah, Persekutuan Kem Dolorosa hadir untuk memaknai karya dan kasih Tuhan dalam pekerjaan PT Dolorosa Group. Setiap kali roda alat berat membilas jalan baru, itu bukan sekedar membuka akses. Itu adalah jalan kasih yang diaspal dengan keringat dan doa. Setiap pipa yang terpasang mengalirkan bukan hanya air, tetapi harapan. Pekerjaan kita adalah doa yang bergerak, ibadah yang nyata. Di dalam setiap pekerjaan ada doa seorang ayah agar jalan ini nanti dilalui anaknya dengan selamat. Di dalam setiap jembatan ada harapan seorang suami agar keluarganya terhubung dengan kehidupan yang lebih baik. Di sini, di Bethlehem kami, karya penyelamatan Tuhan bagi keluarga terjadi melalui tangan tanda kasar yang sama rindu membelai pipi anak.
tapi hidup di rantau bukanlah jalan mulus. Ada kabar pilu yang tiba-tiba menelpon. Ada air mata yang jatuh di balik elem proyek. Ada diam yang panjang di malam hari karena beban yang tak terkatakan. Di saat itulah persekutuan Camp Dolorosa hadir untuk berbagi kasih kepada setiap teman-teman kerja dan keluarga-keluarga camp dalam suka maupun dalam duka. Kami adalah sapu tangan bagi air mata yang tak sempat dibasuh. Kami adalah pelukan pengganti bagi yang merindukan dipeluk. Ketika satu orang jatuh, kami semua merasakan sakitnya, karena kami adalah keluarga. Keluarga yang disatukan bukan hanya oleh perusahaan, tetapi oleh iman dan nasib yang sama. Senyuman kita adalah kekuatan, tangisan kita adalah doa yang disatukan. Dan kasih itu tak bisa dikurung dalam pagar kawat. Ia harus meluap. Persekutuan Camp Dolorosa hadir untuk berbagi kasih bersama masyarakat Kabupaten Merauke. Kami datang bukan sebagai orang asing yang sok tahu, tetapi sebagai saudara yang ingin belajar dan berbagi. Berbagi sembako, berbagi tenaga, berbagi senyuman tulus kepada anak-anak Papua yang matanya berbinar. Karena kami ingat, ia pun bayi di palungan itu datang untuk semua orang. Di sini, di tanah Merauke, kami ingin menjadi tanda bahwa kasihnya nyata, menyentuh tanah, menyentuh hidup. Malam ini, jikalau air mata mengalir, tangisilah rindu yang selama ini kita kubur di balik kerja keras. Jangan malu, karena di palungan di Bethlehem yang bau dan berdebu dulu, air mata Maria mungkin juga jatuh. Air mata Yusuf yang khawatir mungkin juga menggenang. Tapi disitulah, di tengah ketidaksempurnaan dunia, keselamatan hadir. Inilah Bethlehem kami, di tengah bau oli dan becek, di sela-sela alat berat yang diam di malam hari, di dalam hati para perantau yang terluka sekaligus berharap. Disinilah Kristus ini hadir kembali untuk menyelamatkan keluarga kita dari putus asa, dari keterpisahan, dari kehancuran. Dia hadir di pelukan kita, di doa bersama kita, di perhatian kecil kita, di karya tangan kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai, bahkan di Camp Dolorosa yang penuh debu ini. Selamat Natal, keluarga besar Dolorosa Group. Yesus hadir di sini untuk kita, untuk keluarga kita yang dirindukan. Ia menyelamatkan
malam ini dan selamanya. Kembali ke momen-momen penantian yang paling agung dalam sejarah umat manusia. Berabad-abad sebelum palungan di Bethlehem terdengar tangisan bayi ilahi. Suara para nubuatan telah bergema di tengah kegelapan dunia, membisikkan janji tentang sebuah fajar keselamatan. Nubuatan-nubuatan ini bagai benang emas yang ditenun oleh ilham ilahi, merajut gambaran tentang Sang Mesias yang akan datang. Dan malam ini salah satu benang emas itu, nubuatan yang paling gamblang tentang kelahirannya, jadi terang yang mulia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada suara berseru-seru, bersabdalah di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang bantara, jalan bagi Allah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bagi-bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakalan sejak dahulu kala.
kasih Kristus, maka kita akan menyalakan lilin-lilin Natal. Dengan penuh kasih, kami mengundang Bapak Samuel Kadang selaku pimpinan PT Dolorosa Group. Yang kedua, kami mengundang Bapak Pendeta Ruli Tanrobat yang mewakili pendeta-pendeta yang ada di Camp Dolorosa. Yang ketiga, Bapak Pendeta Andre Sehanawan. Yang keempat, Ibu Dewi Tamarbu. Yang kelima, mewakili para karyawan Bapak Selna. Yang keenam, mewakili keluarga Camp Dolorosa, Opa Maromon. Dan yang ketujuh, yang mewakili tamu undangan, kami mohon kesediaan Bapak Elvis Palpiano. Kami mengundang Bapak Opa Maromon. Kami mengundang dengan hormat kesediaan Ibu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke untuk hadir bersama kami.
pohon Natal. Akhirnya kita punya pohon Natal dari karton bekas. Terima kasih Bapak. Mina. Ya Bapak. Sudah mama siap makan. Kenapa tidak bisa makan makanan lain? Macam daging sapi kah, daging ayam kah? Saya bosan sekali, kita tinggal makan ini saja. Mina, kau duduk dulu, mama bilang. Tuhan sayang, kalau Bapak dapat uang sedikit, nanti Bapak belikan dua ayam ya. Yeay, akhirnya bisa makan ayam. Adel berdoa selalu kita makan. Keluargaku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pisang rebus dan air putih. Tuhan Yesus memberkati supaya kami kenyang. Amin. Adel dari mama plus pisang. Terima kasih Mama. Yeay, akhirnya sampai di mall. Tapi uang. Buat apa? Mau beli iPad 17 Pro Max. Ini ATM buat beli iPhone 17 Pro Max. Mami, ada mau beli baju. Ada mau beli baju. Tunjuk saja, nanti Mami Yeay. Halo. Proyek yang 10M dan 12M udah cair kah? Ntar tes ya. Yeay, baju baru. Yeay, HP baru. Pasti kan semua tidak ada toh kayak saya. Baju baru, HP baru, sepatu baru. Terus HP-nya iPhone 17 Pro Max. Makanya kaya, jangan miskin, nanti susah. 5 juta. Ambil buat pergi ke mall. Mami, temenin ke shopping dong. Ayo. Yo, halo. Aduh, bagaimana? Proyek yang 5M sama 10M cair kah? Kalau sudah cair, transfer dulu. Tapi kan semua tidak ada toh. Tapi kan semua tidak bisa toh. Satu kali minta uang dapat 5 juta. Makanya jadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin, nanti susah. Adel, lihat baju. Iya, Mami. Hai Mami Alim, apa kabar? Hai Mami Alim, apa kabar? Oh baik dong, aku lagi antar anakku jalan-jalan. Biasa, beli baju baru. Oh sama saya juga. Barusan Papi kasih 5 juta. Itu mah khusus buat beli baju baru saja. Oh iya, ngomong-ngomong Mami Alim mau nonton di mana? Aduh, kayaknya aku tidak bisa ikut ibadah Natal. Sampai sekarang saja aku belum ketemu baju Natal buat tanggal 24-25 pagi. Aduh sama saya juga kayaknya tidak sempat ibadah. Ini saya harus masak enak karena Pak Bupati dan Pak Gubernur ini mau datang di rumah. Biasalah open house, jadi saya harus masak enak. Maklum orang kaya. Mami, ayo beli Papi jas dulu yang harga 10 jutaan saja. Aduh maaf Besti, kita di luar ya. Ara, ayo. Halo bos, kita sudah sampai di diskusi pilihan ini. Dengan semangat. Oke bos. Karyawan berkumpul kita mulai dengan semangat.
Ada bikin apa? Lagi pengaspalan di SP9. Oh, kalau gitu Bapak Ibu tidak siap-siap untuk ibadah, Pak? Bapak, selesainya kita ibadah, Bapak. Kita juga ada Natal Camp. Oh, baik. Kalau begitu kami lanjut pelayanan dulu ya. Halo bos, kita sudah balik ke camp ini. Anak panas-panas kan? Balik ke dari masing-masing, pulang ke camp. Istirahat di tempat, gerak. Jaga keamanan, jaga ketertiban, kita bikin mereka aman. Siap, komandan. Selamat malam Bapak-bapak polisi. Selamat malam. Selamat malam. Baru Bapak-bapak polisi tidak siap-siap untuk ibadah kan? Aduh, minta maaf Bapak Pendeta, kami sedang ada apel gabungan untuk menjaga keamanan. Akhir-akhir ini Merauke lagi kurang kondusif. Pencurian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Akibat penjualan miras dan bebas berakit, makanya tingkat kriminal semakin tinggi. Sekarang orang-orang sudah main hakim sendiri. Belum lagi di toko-toko, di jalan-jalan, anak-anak bisa blame iPhone. Merauke sudah rawan sekali. Orang bacok orang, tegar lalu lintas, orang pelugalan, dan masih banyak lagi kasus kriminal di kota Merauke. Makanya Bapak Pendeta sudah kumpul anak bos supaya kita bisa jaga tanah Animah ini kembali aman dan damai. Luar biasa Bapak-bapak polisi ini. Selamat bertugas ya. Jangan lupa doakan kita ya. Baik, baik. Kami sebagai majelis jemaat akan tetap Baik, kalau begitu kami lanjut pelayanan dulu ya. Kembali kanan depan, jalan. Selamat malam Bapak Nino dan keluarga. Kebetulan kami mau ke rumahnya Pak Nino, kami mau ibadah kunjungan akhir tahun. Aduh, Bapak Pendeta, minta maaf, saya ini sibuk. Jadi saya tidak ada waktu untuk orang kata daging, saya mau ke pelayanan. Iya benar, kita ini sibuk sekali. Soalnya tanggal 25 ini kita mau open house, terus tanggal 26 kita mau flag. Jadi kita tidak ada waktu. Baik, kalau begitu nanti rencananya Pak Nino ibadah Natal di mana? Kita tidak ikut ibadah Natal, karena kita rencana mau ke Palopo, terus lanjut ke Toraja. Terus kita juga mau lanjut untuk flag buat liburan ini ke Jakarta. Jadi kita tidak ada waktu untuk terima orang di rumah. Mami ayo pulang, ala lapar. Ya sudah dulu ya Bapak Pendeta, kita duluan. Ya sudah, kita ke KFC saja dulu. Bapak Pendeta, Bapak Nino tuh tetap bersyukur sekali ya. Tuhan suka kasih berkat banyak, uang banyak, tapi tolak pelayanan, alasan terlalu banyak. Kita nih datang untuk pelayanan dan minta uang. Sudah, yang penting kita sudah jalankan, kita punya tugas. Ayo kita lanjut ke Bapak Abraham punya rumah.
Keluargaku, sebelum kita tidur, kita menyanyikan saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat malam Bapak Abraham. Bapak Pendeta, salim. Bapak Abraham. Selamat. Mari masuk. Begini Bapak Abraham, kami datang nih mau ibadah kunjungan akhir tahun. Ada yang mau disampaikan. Begini Bapak Pendeta, saya dengan sang suami kita jarang ibadah, tapi kita sering ibadah di Camp Dolorosa, walaupun tidak ada persembahan. Saya ajak sama anak-anak untuk ibadah di Camp Dolorosa walaupun tidak ada persembahan. Biar kita tidak pernah pergi bawa persembahan, tapi tetap di jalan ibadah. Tuhan kan lihat hati Bapak Pendeta, bukan persembahan. Cuma punya uang banyak tapi enggak mau beribadah. Benar KDL, banyak orang kaya di luar sana tidak bersyukur. Tuhan suka kasih uang banyak-banyak, berkat banyak-banyak, tapi di depan Tuhan alasan terlalu banyak. Bapak Pendeta, saya ajarkan saya anak-anak nih biar kita kurang-kurang, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu, berkat Tuhan itu bukan saja kita punya uang yang banyak, atau kita punya pekerjaan yang bagus, atau kita punya mobil yang bagus. Tapi berkat Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini, itu juga berkat Tuhan. Punya anak-anak yang rajin ibadah, pintar berdoa, ingat Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Dunia ini semakin tua, dan manusia-manusia terlalu sibuk kejar urusan dunia sampai lupa Tuhan. Bapak dan Ibu mungkin kekurangan secara ekonomi, tapi Bapak dan Ibu tetap diberkati Tuhan. Di mata manusia kita ini kurang, tidak punya apa-apa. Tetapi keluarga yang Bapak dan Ibu bangun ini sesungguhnya telah membuat Allah hadir dan menyelamatkan hidup Bapak dan keluarga. Sesuai dengan tema Natal kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebelum kita berdoa, mari kita baca Alkitab. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Pendeta dan keluarga, mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih karena Kau boleh datang dan menjumpai kami semua di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan dan terus memberkati kami apapun keadaan kami, walaupun kami berkekurangan, walaupun kami tak punya apa-apa, namun kasih Tuhan selalu tinggal dan memberkati kami. Kami mohon kiranya Tuhan hadir memberkati keluarga kami, tetapi juga mengampuni dan menyelamatkan kami, agar kami layak menyambut kedatangan Tuhan dalam keluarga kami pribadi masing-masing. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta sebagai kita keluarga. Aduh, minta maaf ya Bapak Pendeta, satu keluarga cuma sediakan pisang rebus saja. Tidak apa-apa, makanan ini juga lebih sehat daripada makanan yang lain. Kita doa ya. Nanti sebagi Bapak Pendeta ya satu, biar bisa makan ayam juga sama-sama. Begini Bapak Ibu, Natal itu bukan saja kita cat rumah baru, kita beli kue-kue yang enak, atau kita cuma beli baju baru. Tapi Natal itu kita mempersiapkan kita punya hati, kita punya keluarga untuk menyambut kedatangan Tuhan, supaya kalau Tuhan datang kita selamat. Inilah Natal Camp Dolorosa, sederhana, bermakna, dan penuh kasih. Bapak Ibu Shalom. Tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman setelah kita menyaksikan fragmentasi yang dibawakan oleh
anak-anak Angel Kids dari Persekutuan Keluarga Camp Dolorosa. Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, kuasailah hati dan pikiran kami, tetapi juga ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat pada Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan serta memeliharanya dalam kehidupan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Bapak Ibu, tadi kita menyaksikan sebuah fragmentasi yang menggambarkan ada dua hal, yaitu anak-anak dari keluarga Bapak Abraham yang duduk tadi makan dengan pisang dan minum air putih adalah gambaran keluarga-keluarga yang ada dalam perekonomian yang level menengah ke bawah. Tetapi juga ada yang datang dengan iPhone Pro Max 15 atau 16 atau 17. Bahkan menjelang tanggal 24, 25, justru banyak sekali rumah tangga Kristen yang kehangatan dan kedamaian itu seringkali menguap, bahkan hilang. Dan kemudian Natal dia berubah menjadi tekanan emosional dan juga tekanan sosial. Kenapa? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, yang tadinya keluarga itu dia hidup harmonis, tetapi tiba-tiba keluarga itu dia bisa berantem dan dia bisa retak karena ada desakan kebutuhan ekonomi, kebutuhan uang, kebutuhan kue, bahkan kebutuhan minuman. Tetapi ada pula keluarga-keluarga yang retak, tetapi dalam rangka untuk menjaga dia punya image, dia harus terlihat sempurna. Supaya ketika tamu datang ke rumah dilihat, wah luar biasa keluarga ini. Dia hidup baik sekali. Senyum luar biasa. Begitu tamu pulang, dua tidak baku tegur di belakang. Jalan seperti kapal pica atau kapal kayu, tanpa baku stop atau tanpa baku kasih suara. Bahkan di dapur terkadang itu menjadi medan pertempuran. Mama Subataria, ingat, pokoknya ekspektasi Natal kita tahun ini harus ada makanan yang mewah. Bahkan tidak boleh ada dana yang kurang. Di dapur saya bilang harus ada opor ayam. Kalau tidak ada opor ayam, maka Natal tidak afdol. Harus ada ayam rica-rica, karena ada sensasi pedas yang bikin hidup ngeler sambil bisa bersyukur. Tapi juga harus ada bakso. Kayak Oma Kadang kemarin toh, siapkan bakso di rumah supaya orang datang itu semua bisa makan. Harus ada sambal goreng, harus ada sayur nangka, harus ada lontong, harus ada sate, dan begitu banyak
tanggal 24, 25, 26, bahkan tadi juga mungkin ada yang open house. Kenapa? Biar semua itu kelihatan berkat melimpah dan kita harus habis-habis di tanggal sekarang ini. Ruang-ruang tamu keluarga kita menjadi ajang pamer, di mana tamu harus banyak, harus kelihatan kaya, senyum harus terus, pintu harus tetap terbuka. Meski kadang kita mati-matian harus utang kiri kanan. Bapak Ibu, kadang-kadang suami, istri, dan anak-anak harus saling menyalahkan karena kegagalan memenuhi standar Natal yang diciptakan oleh dunia. Tadi kita telah lihat fragmentasi. Bagaimana ada standar yang dikasih bahwa hidup sukacita, hidup harus melimpah seperti orang yang kaya. Makanya di bulan Desember semua orang berlomba-lomba, mau utang kah, mau pinjol kah, tidak peduli. Yang penting ekspektasi Natal yang sudah ditaruh itu, kita harus bisa mencapai itu. Karena kalau orang datang ke rumah cuma ada air putih, itu bukan Natal. Bukan begitu Bapak ya? Apalagi kalau yang bakar menyala, itu Natal luar biasa. Terus pulang salah rumah, itu lebih luar biasa. Itu baru Natal Pak. Waktu satu sudah ketawa di sana. Itu Natal Pak. Kalau tidak bakar menyala itu bukan Pak. Makanya saya selalu bilang, perayaan Natal selalu tuh menyala-menyala. Anak minta baju menyala, mama juga minta lipstik menyala-menyala, bapak juga minta yang bakar menyala. Semua minta yang menyala-menyala. Supaya ekspektasi tadi harus kita tempuh. Tidak peduli kita mau mati utang atau tidak, kita tidak peduli. Yang penting ekspektasi Natal itu kita dorong. Kalau tadi pembacaan kita, maka ada dua hal yang saya garis di bawah ini Bapak Ibu. Ada ekspektasi Natal yang dikasih dari dunia, yang bersifat ironi, tetapi juga ada ekspektasi Natal yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Kalau dunia yang tadi, dia mengejar kesempurnaan. Rumah harus rapi, makanan harus banyak dan enak-enak, dan juga harus ada pesta-pesta meriah. Tetapi Natal yang ditawarkan oleh Yesus Kristus adalah dia menyambut kesempurnaan internal. Hati yang bertobat, jiwa yang diselamatkan dari dosa. Tetapi ada pula tekanan sosial ketika Natal yang ditawarkan dunia untuk tampak lebih bahagia dan lebih harmonis. Tetapi Natal Yesus Kristus dia tawarkan anugerah ilahi yang membawa damai sejahtera dalam situasi yang tidak ideal. Kalau tadi Natal dunia dia berfokus pada yang dihidangkan di atas meja makan, maka Natal yang ditawarkan Kristus dia berfokus pada siapa yang hadir, yaitu Immanuel di dalam kehidupan keluarga seperti keluarga Bapak Abraham tadi. Kalau Natal dunia kemudian dia menghadirkan harus setiap keluarga menggunakan topeng dan menyembunyikan luka-luka keluarga. Tetapi Natal Kristus dia menawarkan, mari kita membuka diri untuk disembuhkan oleh Juru Selamat, karena dialah yang mampu untuk mengampuni dan memulihkan setiap keluarga yang penuh dengan keretakan. Kalau tadi Natal yang ditawarkan oleh dunia, hubungannya diukur dari besarnya hadiah, maka Natal yang ditawarkan oleh Yesus adalah hubungan dipulihkan karena besarnya pengorbanan dari Tuhan Yesus yang rela datang ke Bethlehem, lahir di atas kandang yang hina. Persekutuan keluarga yang terkasih, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 poin yang kita bisa bawa pulang dari perayaan Natal keluarga besar Camp Dolorosa saat ini. Yang pertama, taatlah dari rumah, bukan sempurna tampilannya. Allah memiliki keluarga yang bingung dan takut, bukan keluarga yang sempurna. Jangan malu akan pergumulanmu, justru dalam keseradananmu dan ketaatanmu
seperti Yusuf yang taat walaupun bimbang. Keselamatan Tuhan akan mulai bekerja, dan keluargamu adalah palungan yang dipilihnya. Kedua, peganglah namanya, bukan hartamu. Dia adalah Yesus yang menyelamatkanmu dari dosa, dan Immanuel yang menyertaimu di dalam kekuranganmu. Saat kekurangan uang, saat kesehatan bermasalah, jangan berpegang pada apa yang bisa hilang. Berpeganglah pada nama yang menjamin penyertaannya. Kehadirannya akan mengubah kemiskinan menjadi kecukupan yang sukacita, sebagaimana kita belajar dari keluarga Bapak Abraham tadi. Yang ketiga, terimalah identitas baru, dari berkas menjadi sempurna, dan juga harus menjadi saluran. Kamu yang dulunya terbuang, diampuni dan dipulihkan, dan kini kalian harus menjadi saluran kasih. Seperti tadi karton bekas yang jadi pohon terang dari keluarga Bapak Abraham. Keluarga yang biasa-biasa saja dipanggil menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Keselamatan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dialirkan kepada sesama yang membutuhkan. Dan yang terakhir, carilah sukacita palungan, bukan sukacita pesta yang penuh dengan kemeriahan. Bapak Ibu persekutuan keluargaku, sukacita lahir dari penyembahan, bukan dari pameran, apalagi pesta. Satunya mengukur kebahagiaan dan dari harta dan pujian. Kembalilah ke sukacita palungan, mensyukuri kehadiran Tuhan, dan berkumpul bersama keluarga di dalam doa dan berbagi dalam kesederhanaan. Inilah sukacita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Bapak Ibu, fragmen Natal sederhana yang tadi dipentaskan oleh Angel Kids adalah cerminan Natal pertama. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga dari belenggu dosa, dari kesendirian dalam pergumulan, dari rasa yang tidak berarti, dan dari pergeseran makna sukacita. Marilah Bapak Ibu, keluargaku sekalian, sama seperti keluarga Yusuf dan Maria, dan sama seperti anak-anak Angel Kids, kita merayakan Natal bukan dengan mengeluh atas apa yang tidak kita miliki, tetapi dengan bersyukur atas kehadirannya yang menyelamatkan dan mengubah keluarga kita menjadi saksi kasihnya yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kita, dan biarkanlah Natal sukacita ini memulihkan setiap keluarga Kristen. Tuhan berkati. Amin. Kami mengundang trio Jail, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh vokal grup sektor Muli 1. Jauh di kampung yang kecil, di situ rumahku.
surgawi menyapa, bersoraklah hai dunia, sambut kedatangannya, sampainya damai. Biarlah Natal ini damaikan hati, ia dulu terbuka. Biarlah Natal ini satukan kita, jangan ada dendam di hati. Biarlah Natal ini pulihkan kita, hidup saling mengasihi. Selamat Natal saudaraku, Gloria in excelsis Deo. Biarlah Natal ini damaikan hati, ia dulu terbuka. Biarlah Natal ini satukan kita, jangan ada dendam di hati. Biarlah Natal ini pulihkan kita, hidup saling mengasihi. Selamat Natal saudaraku, Gloria in excelsis Deo. Selamat Natal, damai selalu di hati. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mari kita pun sujud menyembahnya dan membawa persembahan kita kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persembahan akan diiringi oleh vokal grup Angel, vokal grup Angel Kids, dan solo dari KKJ.
lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama.
persilakan Bapak Pendeta Andres Serhalawan untuk membawa kita di dalam doa syukur Natal. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Beribu-ribu syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa dalam kerajaan sorga, karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan lewat pernyataan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga di malam hari ini lewat persekutuan keluarga besar Camp Dolorosa Group, selaku orang-orang yang datang untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah bengkel Dolorosa ini, kami bersatu hati memuji dan membesarkan nama Tuhan, seraya menaikkan setiap ungkapan syukur yang lahir dari hati kami yang paling dalam, karena Yesus boleh lahir dan berkenan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami pun sadar Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan, lewat tutur kata kami, lewat tindak tanduk kami, baik yang secara sengaja maupun yang disengaja. Sehingga banyak sekali jiwa-jiwa yang terluka, bahkan juga kami melukakan hati-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan diri, kami mohon ampun, supaya kiranya Tuhan mau dapat mengampuni kami, dan kami terus layak disebut sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami bersuka cita dan kami bersyukur, dan kami juga datang mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara kami lewat para pimpinan yang telah Tuhan taruh untuk menduduki setiap kursi pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta juga para aparat keamanan yang telah Tuhan pakai untuk memikul setiap tugas tanggung jawab guna ketentriban, keamanan, dan ketentraman yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, tetapi juga terkhusus yang ada di atas tanah Papua dan kami yang ada di bumi Animha ini. Biarkanlah kasih Tuhan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan ini. Lewat tugas tanggung jawab yang dipercaya, mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan juga memberkati gereja-gereja kami, umat-umat kami yang sementara merayakan perayaan Natal Yesus Kristus, baik yang ada di gereja-gereja, yang ada di sektor-sektor pelayanan, yang ada di wadah-wadah kategorial. Tuhan berkati semua. Biarkanlah sukacita Natal ini boleh dibagikan bagi siapa saja yang ada di atas tanah ini, supaya mereka benar-benar bisa merasakan bagaimana pemaknaan Natal yang sejati dan sesungguhnya di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun datang mendoakan khususnya kepada keluarga besar Camp Dolorosa Group, lewat pimpinan, lewat setiap karyawan-karyawati maupun alat-alat berat, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang saat ini mereka sementara lakukan, baik yang ada di Merauke maupun yang ada di Duga, di Yaukimo, dan di mana saja. Atas perkenan Tuhan, Tuhan memberikan pekerjaan bagi PT Dolorosa Group. Biarkanlah roh hikmat kebijaksanaan Tuhan pakai, kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan, baik kepada pimpinan maupun juga para karyawan-karyawati. Mereka yang harus merelakan diri terpisah karena tugas tanggung jawab pekerjaan. Mereka yang saat ini ada di Duga, Yaukimo, maupun ada di tempat-tempat camp dari Dolorosa Group. Tangan kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati mereka. Biarkanlah sukacita yang kami rasakan di malam hari ini boleh turut dirasakan oleh karyawan-karyawati yang ada di tengah-tengah tugas tanggung jawab mereka terpisah dari tempat ini. Begitupun alat-alat dan pekerjaan yang sementara digunakan dan juga yang sementara dilaksanakan. Biarkanlah semua itu terselesaikan seturut kasih dan kehendak Tuhan, dan Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan ini, supaya mereka dapat bekerja dengan tulus ikhlas dan dapat mempekerjakan setiap orang dan menghasilkan buah-buah dari pekerjaan ini dengan hasil baik adanya pula. Bapa dalam kerajaan surga, di malam hari ini pula kami mendoakan kepada setiap orang yang telah memberikan diri, meluangkan waktu untuk ada dalam sukacita Natal bersama-sama keluarga Camp Dolorosa. Kami tidak dapat menyebut mereka satu persatu Tuhan,
tetapi mereka datang dengan penuh kerelaan diri untuk berbagi kasih, berbagi sukacita bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan kawal, Tuhan berkati mereka, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka akan tiba di rumah-rumah tangga mereka dengan tidak berkekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan atas kekayaan firman Tuhan yang telah kami dengar, atas setiap fragmentasi yang telah dipentaskan oleh anak-anak Angel Kids. Biarkanlah mereka semua dijaga, diberkati oleh Tuhan lewat setiap talenta yang telah Tuhan kasih. Biarkanlah mereka memperlambahkan semua itu hanya untuk puji dan kehormatan nama Tuhan sajalah. Bapak juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan diri untuk ada terlibat dalam pelayanan ini. Biarkanlah beribu-ribu berkat akan turun mengalir dalam kehidupan mereka. Tanamkanlah setiap perkataan lewat firman Tuhan di dalam loh-loh hati kami, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam rumah tangga Kristen, baik di dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, tetapi juga berjemaat. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan dari anak-anak yang hadir tempat ini, dari orang-orang tua yang telah terulur untuk memberikan persembahan syukur. Biarkanlah persembahan ini berbau harum di hadapan tugas, di hadapan Tuhan, dan juga dipergunakan untuk menopang seluruh tanggung jawab pelayanan kami, baik yang ada di camp ini, tetapi juga yang ada di Jemaat GPI Petra Muli dan juga di Sinode GPI Papua. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, semua yang telah mengambil bagian di tempat ibadah, semua yang telah memberikan diri untuk turut serta menjadi bagian dari perayaan Natal ini. Inilah kami Tuhan, ampunkanlah seluruh salah dan dosa kami, jikalau dalam setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba yang berdosa ini, biarkanlah kasih dan penyertaan Tuhan itu boleh terjadi seturut kehendak-Mu sajalah. Inilah kami Tuhan yang telah berdoa dan mengucap syukur, tidak di dalam nama lain, tetapi hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal kami. Amin. Persekutuan ibadah kita akan usai. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita ada dalam berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu dalam kemurahannya dan memberkati hidupmu sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali, kita ada dalam saat teduh.
Baik, sebelumnya kami ingin menyapa kembali yang terhormat Ibu Nova GFC, Komandan Marinir beserta Ibu dan Kepala Kesabandaran Otoritas Pelabuhan Kabupaten Merauke. Terima kasih kesediaannya udah hadir di Camp Dolorosa. Puji Tuhan, ibadah sudah kita ikuti dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada acara berikut, yaitu pesan Natal. Pesan Natal ini akan disampaikan oleh Ibu Ria Kadang. Kepada Ibu Ria dipersilakan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita agak terlambat, bukan agak tapi memang terlambat, tapi mohon maaf. Kiranya masih ada waktu untuk saya sampaikan ungkapan terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon izin, saya mewakili orang tua kami, Bapak Samuel Kadang, menyampaikan ucapan terima kasih dan sapaan kepada yang kami hormati dan kasihi Ibu Bupati Merauke yang boleh berkenan hadir di malam ini. Ini kali kedua Ibu boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Ibu. Titip salam buat Bapak, kepada Bapak Kapolsek Kurit yang juga berkenan hadir, Bapak Elvis Opilayan. Nanti saya salah sebut, mohon maaf ya Bapak ya. Juga Bapak dan yang Mahalan 11 bersama Ibu yang boleh hadir di malam ini bersama kita, dan Kasatker PPK serta staf-staf dari Balai Jalan Merauke atau yang mewakili, terima kasih telah hadir. Juga Bapak Kayos OP Kabupaten Merauke, terima kasih Bapak. Bapak Ketua IKT Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ketua IKT Kabupaten Merauke serta orang tua dan penasehat IKT, Ibu Ucapil yang boleh hadir, terima kasih. Para hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja, terima kasih telah hadir. Dan para karyawan-karyawati Dolorosa Group bersama keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Saya mau ucapkan terima kasih karena telah meringankan langkah kaki dan meluangkan waktu untuk ikut dalam ibadah sukacita Natal bersama kami di Base Camp Dolorosa Group. Kami biasa disebut Persekutuan Keluarga, Persekutuan Camp Dolorosa. Ini tahun kelima kami boleh ada di tempat ini semenjak Corona, dan puji Tuhan kami terbentuk dengan baik. Juga terima kasih Bapak Pendeta Rudi Tanrobang bersama Ibu selaku penasehat dan pembimbing dalam membimbing kami untuk mengambil bagian di tempat ini. Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih buat anak-anak kami Angel Kids. Terima kasih atas kesediaannya tadi. Mereka latihan sangat keras Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa tertawa dan ada makna pesan Natal yang boleh tersampaikan dengan baik. Mereka latihan sangat keras dan mengalir begitu saja. Kiranya apa yang menjadi pesan Natal berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dan untuk para karyawan kreatif PT Dolorosa Group,
ini sangat mengena dengan khotbah, bahkan fragmen yang tadi dilakukan. Tadi kami masih berjuang, bekerja, karena masih ada kegiatan di SP2 yang harus kami selesaikan. Di tengah-tengah sukacita Natal, kami masih harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Mohon maaf teman-teman karyawan, dari tempat ini saya sampaikan, mungkin Desember adalah waktu untuk libur dan pulang kampung bersama keluarga, tetapi karena ada tugas dan tanggung jawabnya yang harus kita selesaikan, akhirnya mereka menunda keberangkatannya. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas jerih payah yang telah diberikan buat perusahaan ini serta loyalitasnya. Dan perenungan Natal buat kita semua, mungkin semuanya sudah lihat dengan apa yang ada. Saya tidak bisa sampaikan yang banyak, tetapi dengan yang terjadi di masa-masa Natal ini, saya cukup mau sampaikan bahwa apapun yang kita siapkan itu tidak berarti. Yang berarti adalah kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita dan di dalam hati kita. Dan kiranya kehadiran Tuhan itu bisa menolong kita untuk menyambut tahun yang baru. Dan Tuhan sayang kita semua bisa selalu sehat-sehat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan ketika saya menyampaikan ungkapan terima kasih ini, mulai dari pengantaran undangan, penyambutan atau penempatan duduk, serta penyajian makanan dan minuman nanti. Kiranya permohonan maaf ini boleh diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Oh iya, saya juga mengundang Pak Panggabean bersama Ibu untuk bergabung untuk foto bersama. Kameramen semua dapat satu frame ya? Pak Daniel Tony boleh ikut bergabung. Kafian, Bapak KMJP Tramboli. Mohon kesediaannya Bapak Pendeta. Boleh satu frame? Bisa atau agak melengkung sedikit? Oke, agak letter U ya Bapak-Bapak. Boleh ke sini sedikit soalnya ada tiang. Geser Bapak, di sini Pak. Kayaknya kurang Ibu Pendeta Heni ya, agak sedikit lagi di sini. Ya. Bisa? Bapak Pendeta Kibaya. Mari. Ini hanya satu sesi foto ya, karena pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lapar. Tidak, supaya lebih bagus, lebih banyak, kita miring-miring supaya banyak aku ya. Bapak dan ibu dengan ibu juga, saya minta. Ya. Sini, Bapak dan ibu. Mari Bapak. Kami mengundang Bapak Domingus. Miring-miring kayak begini ya? Ya. Oma, kos agak rapat. Ya. Boleh dapat? Kita pergantian ya. Bisa. Ya, boleh senyum sedikit ya, bapak ibu agak sedikit keras, jadi tolong senyum. Ya, kameramen standby, berikan senyum terbaik. Sini Bu, gambar kami ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Sudah, terima kasih Bapak dan Ibu, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu terkasih, persekutuan keluarga KEM telah menyediakan jamuan makan malam bersama. Ada 3 meja makan yang terletak di samping kiri saya, kanan saya, dan belakang Bapak Ibu. Untuk sebelah kiri saya untuk menu makanan khusus, dan belakang Bapak Ibu untuk makanan khusus, dan sebelah kanan saya makanan nasional. Sebelum kita menikmati jamuan makan malam bersama, kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Cindy Wangko untuk memimpin doa. Bapak Ibu keluarga kekasih Kristus, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah semesta alam yang datang menjumpai kami dalam Yesus Kristus, menyelamatkan, memulihkan, menolong, dan memberkati kami. Kami sungguh merasakan sukacita dan damai Natal dalam perayaan Natal Persekutuan KEM Dolorosa di malam hari ini, dan kami pulang dengan berkat ilahi. Segenap pendukung kegiatan yang telah menampilkan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, berkenan Tuhan terima agar menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan di malam hari ini kami tutup seluruh rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam syukur dan kebersamaan. Kami akan menikmati berkat yang telah tersedia. Berkenan Tuhan memberkati menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, pun mempererat persekutuan dan persaudaraan kami, agar dalam persaudaraan yang rukun mengalir terus berkat Tuhan, dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap tangan yang telah mengulurkan tangannya untuk menyediakan dan mengelola, Tuhan memberkati terus dalam kehidupan mereka agar menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu dalam syukur dan sukacita iman. Amin. Terima kasih Pendeta Cindy. Sekali lagi saya mengingatkan untuk jamuan makan malam, untuk menu makanan nasional ada di sebelah kanan saya, dan menu makanan khusus ada di sebelah kiri saya dan di bagian belakang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The
the tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Standby, satu lagu untuk mengiringi bapak-bapak makan-makan. Oh, oke.